Teman-teman, mari kita mulai kebaktian kita. Amin. Sebelum kita mulai kebaktian, kita mau doa pembukaan oleh Putih. Silakan Putih. Oke, terima kasih Kak Masida. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Yesus, kami berdoa di malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya acara ibadah ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan Engkau memberkati mulai dari doa pembuka, doa syafaat, doa firman, bahkan yang lain-lainnya. Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan, bahkan yang baru pertama kali bergabung ya Tuhan akan menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, apa yang kami selama ini lakukan ibadah setiap hari Senin ataupun Sabtu ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau memberkati ibadah kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, tidak lepas dari kehendak Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya karena kehendak Engkau lah ibadah ini bisa berjalan hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah membimbing kami, mempertemukan kami piasum ini. Itu saja yang kami bisa ucapkan ya Tuhan. Itulah doa kami yang berkali kata sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Putih. Sama-sama Kak. Terima kasih doanya. Amin. Sekarang kita akan mengenal puji-pujian. Oke, shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eka Christian, dan saat ini saya akan mengajak kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui dua lagu pujian ya, yang akan kita nyanyikan bersama. Lagu yang pertama adalah lagu Hatiku Percaya. Biar lagu ini bisa membuat kita untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai mazmur, kekuatan, dan keselamatan bagi kita. Dan lagu yang kedua adalah lagu Kau Berfirman. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi pelita bagi kehidupan kita dan bisa menjadi satu pedoman untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
percaya telah menara kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatimu percaya walau bumi bergoncang, bumi beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan selalu berada, Kau bersabda dan selalu akan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
Oke, demikianlah dua lagu pujian yang telah kita nyanyikan bersama ya. Kiranya ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kekuatan ya bagi kita, agar kita bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan dari Mama Firman Hana. Tuhan. Amin. Kita Kita kesaksian dulu Kak Mas Mida. Ada Asmat yang akan memberikan kesaksian. ya. Silakan Asmat, bisa dibuka mic-nya. Selamat malam. Shalom semuanya. Shalom Kak Asmat. Shalom ya. Mudah-mudahan Amin. baik ya semuanya. Ya. Aku sendiri puji Tuhan baik banget kabarnya dan sehat walafiat sampai hari ini ya. Semua bukan karena atas kuat dan hebatnya aku, melainkan tapi karena atas turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan aku hari lepas hari. Ya, benar. Ya, Amin. saya akan memberikan kesaksian sedikit tentang ucapan syukur saya dalam 1 minggu ini. Tuhan menolong saya. Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua tim yang sudah mempercayakan saya untuk bahkan Amin, kesaksian. amin. Ya. Ya, mulai dari minggu ya Senin sampai hari ini ada begitu banyak berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan saya dan ketika saya susah pasti ada aja yang datang ya untuk nguatin aku, bahkan ketika lagi nggak ada duit atau lagi kekurangan apa aja pasti selalu dikasih. Itu aku percaya Amin, banget. amin, amin. Amin. Aku dapat semua itu dari Tuhan. Aku masih ingat dulu waktu masih di Surabaya, Dokter Michael Amin. pernah bilang Ya. kalau kita butuh sesuatu kita berdoa, minta sama Tuhan. Karena Amin. memang benar Amin. kita nggak bisa ngandelin kekuatan kita sendiri kan. Amin. Nah, maka dari itu aku bersyukur banget selama 1 minggu ini. Bukan berarti minggu sebelum-sebelumnya enggak. Setiap waktu, setiap detik Tuhan itu selalu baik adanya buat aku dan kita semua ya. Nah, aku dikasih kesehatan dan Ya, benar. aku juga karena kebetulan baru masuk jadi atlet angkat berat. Amin. Jujur waktu awal aku sempet astaga badan aku kecil banget, gimana ini bisa ngangkat gitu, yang tadinya aku atlet lari tiba-tiba dipindahin tanpa sebab. Tapi ternyata setelah saya cari tahu informasi lebih lanjut, ada orang baik yang ngasih tahu aku kalau ternyata di lari bukan progresnya nggak bagus, tapi karena nggak ada peluang, makanya untuk sementara waktu dipindahin dulu ke angkat berat. Nah di situ aku coba nih ngangkat. Latihan hari pertama, puji Tuhan berjalan dengan baik dan ternyata pas angkatan pertama deadlift saya itu 40. Angkat lagi. Puji Tuhan, Tuhan tuh baik banget, Tuhan bantu aku sehingga hari itu juga 60 deadlift bisa keangkat. Lalu kemudian squatnya bertahap, squatnya itu dari 35. Dan sekarang sekarang udah naik jadi 40 kemarin. Bersyukur banget itu semua karena kasih Tuhan buat aku. Amin. Dan Ya. kalau untuk melakukan pampers mungkin karena badan aku kecil juga jadi belum terlalu bisa gitu. Masih kemarin juga masih sempat ketiban sama beban ketika hendak latihan karena sepatunya terlalu tinggi, akhirnya licin. Saya lagi ngangkat beban, tiba-tiba ketiban, langsung jatuh gitu aja, kepleset. Sakit banget, rasa perih sampai di belakang, tapi ya kalau aku masih bisa bersaksi di depan teman-teman semua, walaupun cuma melalui Zoom,
aku bersyukur banget karena Tuhan masih ngasih aku kesempatan untuk menjalani hidup hari ini. Tuhan masih mempertemukan aku dengan orang-orang yang hebat hati. Bersyukur banget bisa bergabung di CDC dan juga bisa mengenal Yayasan Pondok Kasih, apalagi Mama Hana, kangen banget sama kebaikannya ya. Sama semuanya pokoknya, apalagi Dr. Michael, paling rajin itu. Paling rajin nganterin kita kemana-mana ya selama di Surabaya ya. Jadi apa ya, aku nggak lama-lama, nggak panjang lebar juga. Intinya aku cuman mau bilang, sekecil apapun pendapatan kita, sekecil apapun berkat yang Tuhan kasih ke kita, kita bersyukur aja. Contoh sederhananya seperti uang. Sekecil apapun, sesedikit apapun uang yang kita dapat, jika kita mempergunakan itu untuk hidup, pasti akan cukup. Tapi kalau misalkan kita pakai uang itu untuk bergaya-gaya, ya, untuk bergaya-gaya, untuk pengen ini nih, pengen itu, kalau kita ngerasa nggak cukup, ya memang nggak akan cukup gitu. Amin. Nah, jadi untuk Bapak Ibu dan mungkin teman-teman semua di sini, makasih banget udah ngajarin aku tentang apa itu bersyukur, udah mengajarkan aku untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan selama pelayanan di Surabaya aku senang banget karena aku banyak dapat pelajaran yang baru ya, mulai dari kesabaran, mulai dari ya pokoknya semuanya lah. Dan juga bersyukur banget Tuhan ngasih aku calon suami yang baik, pengertian dan sayang juga, menerima kekurangan aku apa adanya ya. Dan mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua aja, dari teman-teman. Mulai bulan Juli kita udah mulai konseling di gereja. Doain aja mudah-mudahan semuanya lancar. Dan calon suami aku juga Tuhan bukakan jalan bagi dia. Sekarang kemarin dia udah daftar juga di NPCI DKI Jakarta. Doain aja mudah-mudahan kepanggil dan kami berdua bisa berjuang sama-sama dengan menjadi atlet. Bahkan mungkin usaha kami yang sampingannya bisa berhasil. Terima kasih banget. God bless you all dan shalom. Shalom, terima kasih Asnat. Sebelum kita mendengarkan tanggapan dari Dr. Michael, kita akan mendengarkan satu kesaksian lagi karena durasinya masih ada. Silakan Bro Edwin, bisa disampaikan. Terima kasih Stevi. Ya, shalom. Aku mau kesaksian kalau hari Jumat kemarin tuh aku bisa dapat order dari customerku. Sebenarnya sini cuman sederhana aja ya, hari-hari lah. Cuman aku perlu sampaikan kalau kenapa aku harus kesaksian, karena untuk pertama kalinya customerku ini komplain ke pabrikku. Jadi ceritanya seperti yang aku ceritain minggu lalu itu kan, bosku kan datang ke Surabaya tanggal 9 sama tanggal 10 kan datang ke Surabaya. Nah, nemui customer ini juga. Ya biasa kita pertemuan, ya ada permintaan mau beli barang gitu. Dia pasang harga, aku mau harga sekian. Bisa enggak? Nah, waktu itu kan aku kan jual material stainless steel ya. Salah satu bahan stainless steel ini namanya nikel, ada mineral nikel gitu. Nah, nikel itu naik turun. Waktu itu nikel itu di minggu lalu itu cukup tinggi lah ya, di sekitar 30 ribuan gitu. Nah, mulai hari Senin sampai hari Kamis itu nikel turun, menyentuh hampir 25.000. Nah, anehnya si pabrik ini tetap nggak mau nurunin harga, jadi tetap pasang harga tinggi. Nah, itu sempat pertama kalinya dia ngomong ke aku, dia marah itu, aku kecewa sama pabrikmu itu. Aku ya kaget juga, kok tumben-tumbenan orang ini marah ke aku ya. Padahal ini hari yang normal lah, harga nikel naik turun, dia minta harga nggak di-ACC sama pabrik itu
dia nggak pernah marah, nggak pernah terontar kata-kata itu. Ya seperti biasa, aku sekali digituin aku langsung lapor ke Tuhan Yesus. Tuhan, saya sebelum tidur aku ya doa. Aku naikkan mezbah pujian ke Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa merubah hati customer ini. Karena orang ini kalau sudah tidak suka, ya apa ya namanya orang kaya ya. Orang kaya itu kebanyakan gitulah. Kalau sudah tidak suka, kalau dia sudah sulit untuk dirubah. Ya aku ya seperti biasa aku terima aja walaupun dia ngomong ke aku seperti itu, aku bawa dalam doa. Anehnya hari Jumat pagi itu anaknya kontak aku. Pak, saya tanya gimana nih apa penawaran harganya untuk papa saya bisa diterima. Wah, ini kesempatan nih Tuhan buka jalan. Akhirnya aku ngomong ke pabrikku, tolonglah dibantu. Ini soalnya gini-gini bla 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 bla. Ya puji Tuhan, akhirnya di ACC sama pabrikku ya. Ya, maksudnya luar biasanya dari pabrikku dia ACC harga yang luar biasanya lagi dari customer ini. Biasanya kalau dia sudah nggak mau nurusin lagi kebutuhannya itu dia istilahnya kita ngomong itu dia di drop. Dia sudah nggak mau beli. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa masih kasih saya berkat. Bos ini masih mau barang saya material. Jadi saya berterima kasih. Intinya apapun itu jangan pernah mengandalkan manusia. Ya kita minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama itu baik, Tuhan Yesus pasti kabulkan dan buka jalan. Itu aja kesaksian dari aku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan tanggapan dari Dr. Michael. Silakan dokter bisa memberikan tanggapan dan arahan untuk kita, Dr. Michael. Ya, shalom semua. Shalom. Kita sudah lama Shalom, dokter. ketemu. Shalom, Shalom, Pak dokter. Rifan, terima kasih hadir bersama kami. Selamat malam Ibu Paula dari Belanda ya Ibu Paula. Dan kepada semua teman-teman, Ibu Risma, ini Ibu Risma mukanya belum kelihatan. Asnat, bagaimana kabarnya Asnat? Apakah kacamatanya bisa sesuai sekarang? Puji Tuhan, baik dokter, kacamatanya udah membantu banget. Ini dokter aku nih. Aku lagi. Ketemu lagi ya, Bu Risma. Iya. Baik, Iya, terima dokter. kasih pujiannya. Memang betul ya, apa yang dikatakan Asnat, segala sesuatu itu semuanya dari Tuhan. Dan seperti yang Asnat katakan, aku tuh nggak ada lagi yang kuandalkan kecuali Tuhan. Dan itu adalah perkataan yang luar biasa. Jadi yang saya inginkan adalah bagaimana kita hanya bertopang satu-satunya dengan Tuhan. Tahu nggak kata-kata bertopang itu seperti apa? Pada waktu saya ada di gempa di Lombok yang lalu, di tengah saya mengobati beberapa orang yang terluka di sana. Kemudian saya melihat satu rumah di satu desa itu tuh tersandar di satu pohon pisang. Saya melihat luar biasa ya, pohon pisang yang dia menopang rumah yang roboh miring. Dan disitulah Tuhan mengatakan, kalau engkau melihat bagaimana engkau bertopang hanya padaku, lihat itu. Rumah itu kalau tidak ada pohon pisang, maka rumah itu akan roboh. Demikian juga kita mempunyai satu orang, satu sosok yang sangat dahsyat, yaitu Tuhan Yesus. Dan hanya dialah satu-satunya penopang di dalam hidup kita. Sekali lagi, terima kasih atas semua puji-pujian, penyembahan yang diberikan Eka, Ibu Risma yang sudah bergabung, doa pembukaan dari adik
Ku yang di Bali ini sudah baru Shalom launching. Dr. Michael. Ya, ini sudah baru launching bukunya ya, buku yang terakhir ya. Betul nggak? Iya, buku yang ketiga lebih tepatnya. Tapi belum Iya. bisa nyetak, Dok. Ya. Jadi bukunya itu yang saya belum punya, yang buku yang jilid 1, jilid 2 itu sudah punya. Iya. Jilid 3 belum. Jilid 3 yang belum punya. Dan sekali lagi saya mengucapkan syukur dengan banyak karya. Ini yang masih belum diselesaikan, ini karya dari Reni. Nanti kita akan bicarakan lagi ya dengan Edwin, dengan Stevi, bagaimana kita akan memasarkan kopi. Kopinya yang dari Reni itu khas dari daerah. Jadi kopi dari mana ini? Kopi dari mana itu Edwin? Kopinya Reni? Iya, Lintong, dokter, Lintong. Lintong. Itu luar biasa. Jadi bagaimana rasanya? Ayo kita coba. Dr. Michael. Ya. Saya mau info untuk buku jilid yang ketiga, kata penerbitnya udah nggak boleh order ganjil-ganjil katanya. Kalau 12 tuh udah nggak boleh, halus 15, halus 10 gitu katanya. Ya, ya. Oke. Ya, nanti kita akan bahas mengenai bukunya ya. Terima kasih banyak. Hari ini kita kedatangan pendoa dari Pondok Kasih. Pendoa kita adalah Ibu Yayu dan David. Kak David ini sebentar lagi akan Salam bagaimana. saudara. Ya, ini adalah Kak David dan Ibu Yayu. Silakan bisa menyapa kepada kita semua CDC yang hari ini hadir di dalam ibadah CDC. Saya persilakan Kak David dan Ibu Yayu, silakan. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk kita bisa bergabung dengan saudara-saudara yang terkasih, sehingga kami bisa menjalin kasih bersama-sama. Dan ini semua juga karena Dr. Michael yang memperkenalkan kita. Saya sangat bersyukur sekali karena bisa bergabung dengan saudara-saudara. Kita rindu untuk bersama-sama dengan kami berdua untuk bisa kita pelayanan di dalam doa, yaitu kita berdoa untuk Pondok Kasih, untuk Mama, juga untuk Dr. Michael khususnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Bu Yayu dan Bro David. Waktu berikutnya kita akan segera mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sedikit profil dari pembicara kita, Danen Pangaribuan, pendeta muda Danen Pangaribuan. Beliau adalah seorang suami dari satu orang istri. Dia bekerja dan melayani di Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel di Surabaya. Kemudian beliau juga bergabung melayani dalam Badan Misi KIR, sekaligus juga seorang dosen dari Sekolah Tinggi. Itu sedikit profil dari pembicara kita. Untuk berikutnya saya serahkan kepada pembicara kita. Silakan Bang Danen. Baik, terima kasih Bro Stevi dan Jonathan. Salam semua. Halo. Bang boleh bergabung di dalam ibadah dari CDC malam hari ini. Di sini ada Dr. Michael, ada yang saya kenal Saudari Reni, Bro Edwin, ada juga Asnat, ada juga Saudara Eka ya. Mungkin yang lain Saudara Tino saya baru lihat, juga Saudara Risma, Ibu Risma. Baik, kita akan
sampai pada renungan firman Tuhan sebagaimana kepercayaan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mari kita akan berdoa bersama. Pergi sama Opa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan yang sudah kami boleh nikmati sampai malam hari ini. Terima kasih juga untuk persekutuan CGC yang sudah Tuhan izinkan kami boleh ada. Dan kami sudah sharing, kami sudah memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan urapan-Mu boleh menyertai kami semua, hamba-Mu menyampaikan firman Allah dan kami semua yang mendengar. Kami boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Pertemuan kami malam hari ini sungguh-sungguh menjadi pertemuan yang memiliki nilai kekekalan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berfirmanlah kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan Roh Kudus, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saya oleh kemurahan Tuhan sudah mulai berkenalan dengan beberapa saudara dari CDC, baik itu saudari Asnat, saudari Reni, ada tadi sudah saya sampaikan, mungkin mengenal dari jauh, saudara Eka, juga mengenal Dr. Michael. Ada Roni Harianja di Google Meet, Bang Janen. Bisa Ya. disapa. Dia bergabung di Google Meet juga ya. sekarang. Roni Ini Harianja. saya cuma lihat yang di, ada di Google Meet, sorry, yang di Google Meet. Di Google Meet ada dua orang ini, Rani dan Oke, salam untuk semua juga yang ada dari yang mengikuti lewat Google Meet. Baik, malam hari ini saya akan menyampaikan satu renungan dengan judul Mengenalmu Mengubahku. Boleh kita ulang bersama-sama? Mengenalmu Mengubahku. Amen. Tema ini sangat memberkati saya beberapa waktu terakhir ini. Dan saya rindu juga men-sharingkannya buat kita semua. Mengenal tentu saja berbeda dengan tahu. Kita semua tahu yang namanya Bapak Jokowi. Tetapi kita tidak mengenal secara dekat. Kita semua tahu bahwa beliau adalah Presiden Republik Indonesia, tapi beliau tidak tahu siapa kita. Tetapi kita merasa bahwa kita mengenal. Nah, yang saya maksud dengan pengenalan di sini adalah mengenal secara dekat. Mengenal dengan memiliki relasi, sehingga di dalam relasi itu membawa implikasi atau membawa konsekuensi keubahan, membawa berkat keubahan di dalam perkenalan itu. Saya menikah tadi disampaikan dengan seorang istri, satu istri. Oke, dalam perkenalan kami, dalam hubungan kami, itu benar-benar membawa banyak keubahan. Memang namanya orang menikah, ini saudari Asnat mau menikah ya, pasti memasuki pernikahan itu membawa banyak perubahan, baik karena statusnya bukan lagi lajang, sekarang sudah menjadi seorang suami, seorang istri, tentu membawa banyak perubahan-perubahan karena kedudukannya, perannya. Tetapi tidak hanya itu, ketika suami istri hidup dalam satu, katakanlah satu atap, setiap hari bertemu, maka mulai saling mengenal. Saling mengenal, dan ketika kita mengenal pasangan kita, akibatnya kita merasa ada sesuatu yang berbeda, gitu ya. Dan kita berusaha menyesuaikan diri. Nah, di dalam kita menyesuaikan diri ini tentu kita juga mengalami pengaruh, menerima pengaruh dari pasangan kita. Kita mulai banyak berubah. Mungkin seperti saya yang dulunya tidak terlalu pusing dengan jadwal-jadwal, kemana saja, katanya orang lajang, kemana saja, kapan saja, kita bisa pergi. Nah, sekarang tidak bisa. Nah, kita belajar sabar, mengikuti permintaan-permintaan, misalnya mengikuti jadwal-jadwal tertentu. Ya, kita juga belajar harus rapi, tidak lagi asal-asalan, karena kita sudah saling mengenal, kemudian saling mengubahkan. Bahkan ada hal-hal yang negatif dari sifat kita diperhadapkan. Kita menjadi tahu, oh begini ya sifat saya ya. Kenapa terjadi konflik? Kenapa terjadi perselisihan?
kita mulai koreksi diri. Yang salah siapa tadi ya, gitu ya. Nah, ketika kita belajar introspeksi, kita belajar memeriksa diri, di situ membawa perubahan. Firman Tuhan berkata bahwa hati-hati dengan pergaulan, karena justru dari pergaulan bisa mengubahkan sifat-sifat kita yang mungkin baik menjadi tidak baik, atau sebaliknya kita bisa dipengaruhi memiliki sifat-sifat yang baik. Mengenalmu, mengubahku. Oke. Ya. Mengenalmu, mengubahku. Malam hari ini kita mau renungkan, tentu saja dalam arti kita mengenal tidak hanya sesama, mungkin yang datang ke Surabaya, ada Asnat, ada Saudari Reni, dan yang lain, ketika mereka bertemu, juga mempengaruhi masing-masing pribadi gitu ya. Tetapi kita malam hari ini mau merenungkan bahwa kita mengenal satu pribadi yang luar biasa. Itulah mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka sesuatu harus terjadi, sesuatu pasti terjadi. Keubahan pasti terjadi. Kalau kita mengatakan saya sudah kenal Tuhan, saya kenal Yesus, tetapi di dalam diri kita belum ada keubahan, belum ada perubahan, maka kita patut memeriksa, benarkah kita sudah mengenal Tuhan atau sekedar tahu saja? Tadi seperti tahu Jokowi, tetapi tidak membawa perubahan di dalam perspektif kita, dalam nilai-nilai kita, dalam cara berpikir kita, maka patut dipertanyakan apakah kita sudah mengenal Tuhan. Nah, malam hari ini kita coba melihat apa implikasinya ketika kita mengenal Yesus, apa akibat logisnya ketika kita mengenal Tuhan. Yang pertama, saya mau ajak kita melihat di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3, ketika kita mengenal Tuhan, maka kita memiliki hidup yang kekal. Luar biasa. Coba kita membaca di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Mungkin di sini ada Pak Edwin bisa bantu kita katanya ya. Katanya bersedia membantu. Itu dari bocoran dari tadi dari Saudara Stevi tadi ke saya. Boleh minta tolong Pak Edwin? Ya, siap Pak Pendeta. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Iya. Mengenal Yesus itu memiliki implikasi, memiliki akibat logis, kita memiliki hidup yang kekal. Luar biasa. Kita pasti ingin hidup yang kekal. Persepsi kita, mungkin pemikiran kita hidup yang kekal itu semua jadi baik gitu ya. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Apalagi? Yang lumpuh berjalan tadi, yang mungkin tidak bisa mendengar, tiba-tiba bisa mendengar, dan seterusnya. Itu pemikiran kita seringkali tentang hidup kekal. Ada juga hidup kekal itu hidup panjang gitu ya umurnya. Aku mau hidup 1000 tahun katanya. Tetapi malam hari ini coba kita ubah persepsi kita, coba kita ubah mindset kita. Ketika kita mengatakan memiliki hidup yang kekal, itu dalam arti mengenal sumber kehidupan itu. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hidup kekal itu bukan nanti. Hidup kekal itu bukan nanti. Hidup kekal itu di sini, kini dan di sini. Di dalam hidup yang sekarang inilah kita harus meyakini bahwa saya memiliki hidup kekal. Amin. 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 Hidup kekal adalah ketika kita mengenal Yesus Kristus. Dialah jaminan hidup. Jadi tidak usah cari bagaimana rahasia untuk menjadi panjang umur, bagaimana menjadi sehat walafiat. Tapi saya katakan malam hari ini, kenallah Yesus, maka engkau sudah memiliki hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal nanti akan mencapai kemuliaannya saat Yesus datang yang kedua. Amin. Tuhan. Amin. Yang kedua, apa sih akibat logis atau implikasi daripada mengenal Tuhan? Ketika kita mengenal Tuhan, maka itu berarti segala dosa-dosa kita, segala pelanggaran kita, diampuni oleh Tuhan. Amin. Amin. Amin.
Oke, mari kita baca di dalam Ibrani pasal 8 ayat 10 sampai 12. Oke, kita tolong lagi ya. Edin, Ibrani 8 ayat ayat 11. 10 sampai 12 ya. Ya. Ibrani 8 ayat 10 sampai 12. Yops, benar Maka sekali. inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Mungkin kita berpikir, Tuhan kasihani aku penuh kekurangan, aku penuh keterbatasan. Itu yang selalu dalam pemikiran kita. Tetapi malam hari ini kita mengerti belas kasihan Tuhan melihat kehidupan kita adalah ketika melihat hidup kita masih di dalam dosa, masih di dalam kesalahan. Justru Tuhan menyatakan belas kasihannya ketika dia melihat keadaan kita yang berada di dalam dosa. Dan di sana Tuhan mau mengampuni kita. Itulah belas kasihan Tuhan yang patut kita dapatkan. Bagaimana kita mengatakan mengenal Yesus, tetapi kita masih hidup dalam rasa bersalah. Dalam keadaan hati yang penuh dengan tuduhan. Tidak bisa tenang, tidur, tidak bisa tenang di dalam kehidupan kita. Rasanya hati dihantui dengan tuduhan-tuduhan. Katanya mengenal Tuhan, tetapi hatinya tidak ada damai, hatinya penuh tuduhan. Ya, benar. Amen. Tapi malam hari ini kalau engkau mengatakan engkau mengenal Tuhan, maka ketahuilah Tuhan yang engkau kenal itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Amin. Di dalamnya ada pengampunan dosa. Itu yang kedua. Masih mau lanjut tidak? Masih. Oke. Ya, lanjut. Kita mau lihat yang ketiga. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan, saya adalah anak Tuhan yang percaya Yesus Kristus, maka implikasinya, akibat logisnya adalah bahwa saya harus menjauhi kejahatan. Ketika saya mengatakan, ketika engkau mengatakan, aku kenal Tuhan, maka itu artinya engkau harus tinggalkan segala kejahatan. Mari coba kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya adalah, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Ya, kalau kita mengatakan saya kenal Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh menjauhkan diri dari segala kejahatan. Ada banyak orang pada akhir zaman merasa mengenal Tuhan. Yakin bahwa dia kenal Tuhan. Buktinya apa? Dia bernubuat. Buktinya apa? Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Luar biasa. Seakan-akan bahkan dialah Tuhan itu. Kemana-mana banyak orang mengikuti dia. Kemana-mana banyak orang ikut. Tetapi ada satu hal yang orang tidak tahu tentang kehidupannya. Bahwa dia juga adalah seorang produsen. Produsen apa? Produsen pengusaha
kejahatan. Dia selain dikenal sebagai seorang hamba Tuhan, ada sisi gelap di mana dia sebenarnya hidup di dalam kejahatan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan pada akhir zaman banyak orang yang mengatakan, Tuhan, Tuhan. Tetapi pada waktu itu Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21, sampai ayatnya yang ke-22, coba kita melihat di sini. Ini menjadi peringatan bagi kita, apalagi seorang pemberita firman seperti saya. Nih, Saudara Stevi, yang lain-lain. Kita berteriak, Tuhan, Tuhan. Kita memakai nama Yesus. Tapi untuk apa kita pakai nama itu? Apakah untuk melegalkan segala kejahatan kita? Ataukah untuk menjadi sumber keuntungan? Hati-hati. Coba kita baca, silakan. Matius 7 ayat 22 dan 23. Ya, pada silakan. hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Lebih baik sekarang kita mengaku diri kita orang berdosa daripada nanti di dalam penghakiman yang terakhir kita kedapatan masih menyimpan dosa. Ada amin? Amin. Lebih baik sekarang kita jujur. Amin. Ya, lebih baik kita sekarang berubah selagi masih ada waktu. Ya. Mengenalmu, mengubahku. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana saya bisa berubah karena mengenal Tuhan? Tadi kita sudah melihat bagaimana implikasi-implikasinya. Tapi saya mau ajak kita melihat bagian yang terakhir ini. Bagaimana saya mengenal Tuhan? Bagaimana saya berubah di dalam pengenalan saya akan Tuhan? Kalau kita lihat firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, coba kita baca. Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya. Ketika kita dekat dengan dunia, mengenal dunia, maka kita gandrung dengan hal-hal yang ada di dalam dunia. Apa yang lagi viral, kita ikut, gitu ya. Apa yang lagi tren, kita ikut. Model-model yang kita dengar, kita ikut. Ya, benar. Tetapi bagaimana kita meniru dunia ini, itu seringkali hanya bagian luarnya saja. Copy paste istilahnya. Cuma meniru yang luar, modelnya saja, fashionnya saja. Tetapi kita tidak melihat kedalamannya. Kita tidak berpikir ada nilai-nilai di dalamnya. Kita tidak berpikir ada roh-roh di dalam segala model-model yang sedang berkembang itu. Kita hanya ikut arus. Kita hanya ikutan istilahnya. Itu memang mengubah, tetapi tidak permanen. Nanti model baru datang, kita berubah lagi. Ini terutama yang kaum Hawa ya. Modelnya berubah, dia juga ikut berubah. Oh, ada pakaian baru, ada model baru, gaya baru. Kita juga mungkin sekarang ya. Oh, handphone baru, laptop baru, semua. Rasanya kita kepengen berubah terus dan dunia senang gitu ya. Tidak ada yang permanen, tidak ada yang tetap. Semua serba berubah. Itulah yang ada di dalam dunia. Tetapi berbeda di dalam kita mengenal Tuhan, maka ada suatu keubahan yang menuju kepada kekekalan yang sifatnya permanen, yang sifatnya menetap. Dikatakan di situ, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa di sini
Systematizo dalam bahasa Yunaninya sedikit ya, pakai bahasa Yunani ya. Itu artinya meniru yang di luar saja, bentuk yang luar. Janganlah kamu meniru dunia ini, jangan cuma suka modelnya, gayanya dunia tanpa mengerti apa di dalamnya. Dunia itu ada rohnya. Dunia itu membawa kita kepada hal jauh daripada Tuhan. Semakin jauh dari rohnya. Nah, sekarang kita mau apa? Kita mau dibaharui dari dalam, pembaharuan. Itu dalam bahasa Yunani itu adalah metamorfosa. Perubahan dari dalam, inside out. Dari dalam keluar. Jadi perubahan ini di dalam nilai-nilai kita, di dalam cara berpikir kita, dalam persepsi kita. Dan itu biasanya sifatnya tetap permanen. Kita semakin mengerti apa maunya Tuhan. Kita bisa memiliki pendirian di tengah-tengah banyak-banyak godaan, cobaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kita akan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Luar biasa. Metamorfosa. Dan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berproses. Sama seperti metamorfosa di dalam kupu-kupu. Kupu-kupu itu dari mana? Dari telur saja. Telur berkembang jadi apa? Jadi ulat. Rasanya, waduh, jelek gitu ya. Ulatnya berkembang jadi kepompong. Berproses lagi jadi kupu-kupu yang begitu indah. Penuh warna-warni. Bisa bayangkan ya, yang tidak pernah lihat kupu-kupu, pokoknya begitu indah deh. Tapi dimulai dari yang sangat-sangat sederhana. Malam hari ini kita ada di sini, kalau kita mau berubah menjadi kehidupan yang indah, mulai dari sederhana. Ayo mulai membangun relasi, persekutuan dengan Tuhan hari demi hari. Di sana kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kita akan menjadi berkat, kehidupan yang menyenangkan, memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Oke, sampai di sini. Hanya renungan ini boleh menjadi bagi kita. Mengenalmu. Ya. Coba diulangi sekali lagi. Mengenalmu. Mengubahku. Amin. Saya serahkan kepada saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, terima kasih Kang Janen untuk firman-Nya yang sudah memberkati kita semua. Kita tiba untuk doa syafaat. Saya berikan waktunya untuk Bro Edwin. Silakan bagi saudara-saudara yang membutuhkan doa bisa menyampaikan. Kita membatasi hanya 5 pokok doa ya, bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, silakan yang ingin didoakan pada malam indah ini. Ya, Bang Edwin dari aku. Halo, Yanat. Ya, aku mau minta dukungan doa untuk aku mengucap syukur karena karena angkatan aku juga makin hari makin membaik. Mudah-mudahan nanti di tes seleksi berikutnya, pada saat seleksi berikutnya aku boleh lolos. Dan yang kedua untuk keluarga. Dan yang ketiga untuk kesehatan kita semua. Yang berikutnya untuk untuk proses pernikahan aku sama calon suami aku, semoga semuanya dilancarin, dan pada saat mengikuti konseling tanggal 2 Juli mendatang juga semuanya boleh dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Dan untuk Koko juga yang lagi menunggu pemanggilan, mudah-mudahan secepatnya dapat dipanggil. Terima kasih. Halo Kak Edwin. Sorry, sebentar. Asnat, panggilan apa ini di NPC? Panggilan ya untuk dijadian lead di NPC DKI Jakarta. Oke, silakan Putri. Thank you. Kak Edwin, saya mohon dukungan doa
pertama untuk karya tulis saya yang jilid 3 ini supaya laku, untuk baju-baju saya juga, untuk buku-buku yang jilid 1 sampai jilid 3 supaya laku, untuk saya yang menjadi penanggung jawab Open PO di penerbit supaya saya bisa mencapai target dari penerbit, karena target dari penerbit itu mencari 10 pembeli. Karena saya mohon dukungan doa untuk Ibu Gembala saya, Ibu Komang Malia yang ingin membeli sebuah rumah tahun ini. Terima kasih Kak Edwin. Sama-sama. Kali ini pasangan dari Malaysia Manchester. Halo. Aida. Saya begitu dominan dan solid di video. Apa doanya? Sama ujian minggu depan. Apa? Mau ujian ya? Ujian teologi ya, Kak Ida? Iya. Tanggal berapa? 25 ya? 25 Juni. Iya. Tanggal 25 Juni, Bro. Ujian teologi. Oke. Iya, sama. Halo. Lagi Kak. Halo Kak Edwin. Kak Ida, udah Kak Ida doanya itu aja. Ya, lanjut Kak Risma itu. Oke, Kak Risma. Saya mohon dukungan untuk hari ini hasil kan anak saya bagi rapot, tapi karena ada sesuatu hal yang yang saya selesaikan, jadi belum bisa bagi rapot atau doakan supaya semua bisa selesai, terutama dalam pembayaran sekolah lah gitu yang masih nunggak banyak. Terus Kak Risma, sorry, itu tampaknya backsoundnya lebih keras dari suaranya Kak Risma. Iya, aduh maaf nih. Tapi sudah suara aku nggak? Ini oke. Nah ini jadi speak mikrofonnya dideketin ke mulut, dideketin gitu kalau bisa, atau HP-nya itu biar lebih jelas. Oke. Apa tadi Kak? Halo. Oke, skip dulu. Ada lagi yang mau didoain? Nanti kita Boleh sambil saya buka minta Risma. doa, Edwin. Dokter Saya Michael mau Michael. didoakan apa dok? Anak saya yang paling kecil namanya Marcelino Clavinova. Marcelino Clavinova. Oke, ya dok. Bisa Yang didoakan apa dok? yang akan menempuh ujian masuk di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Kenapa sih itu? Tanggal 29 sampai 30 di Jakarta, di Yogyakarta. 29 Juni ya. Ya, begitu juga seleksi di Universitas Diponegoro Fakultas Kedokteran Semarang. Seleksi apa dok? Tadi? Seleksi masuk Fakultas Kedokteran Oke. Undip Oke. Universitas Diponegoro Semarang. Oke. Ya. Itu aja. Kak Edwin, Ya. Oke. tadi kan soal aku Oke ya. Karisma. Iya, tadi kan aku bilang tolong doakan anakku tuh lagi dalam masalah bayaran sekolahnya, jadi belum sampai rapot yang pertama, yang kedua doakan juga supaya bisa mendapatkan melalui jalur afirmasi, artinya jalur orang-orang itulah yang kartu Jakarta Pintar gitu. Oke. Selanjutnya doakan supaya kita semua sehat aja. Itu aja, terima kasih. Oke. Oke, Ketangkap baik. Kak Edwin ya. Ketangkap ya. Oke. Tangkap yang agak rancu itu yang pertama, Pak. Apa namanya, yang anaknya pengambilan rapotnya. Sekarang posisi raport sudah bisa diambil atau belum ini? Belum Kak Edwin, karena kan ada tinggal Jadi harus selesaikan administrasi gitu berarti ya. Iya, gitu. Oke. Iya.
Oke. Bisa berkati. Tapi naik kelas anaknya, Kak. Udah lulus, malah lulus sekolah. Makanya mau Oh ya, Bu. ambil ijazah Oke. sama rapot mesti selesaikan itu. Oke. Kita udah lulus. Lulus gitu. SD. SD? Iya, lulus SD, iya. Oke. Ya, baik. Oke, sudah 5 pokok doa ya. Mari kita satukan hati dan pikiran. Aku mau minta izin untuk matikan video supaya audionya lebih jelas. Shalom, selamat malam ya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah kami Roh Kudus, ampuni dosa saya Edwin Kuantoro dan seluruh peserta CDC pada malam hari ini Tuhan, dosa pelanggaran kejahatan kami kiranya Tuhan Yesus ampuni. Bapak, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus beserta berkarya nyata dalam ibadah ini sehingga lancar sampai saat ini Tuhan. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, saya Edwin Kuantoro membawa pokok-pokok doa kami. Kiranya doa saya ini dapat Tuhan dengar. Ingat Tuhan, tiada lagi yang kami andalkan selain dari pertolongan Tuhan Yesus sendiri, mujizat dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak, dengan segala kerendahan hati saya membawa pokok doa untuk Saudara Asnat, Bapak, yang saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus memberikan hikmat, Tuhan Yesus memberikan berkat, sehingga Asnat semakin membaik dalam prestasi, dalam dunia angkat besi, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rencana Asnat, proses latihannya sehingga bisa lolos seleksi Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, tolong berikan pada Asnat perlindungan Tuhan agar tidak terkena cedera saat proses angkat besi Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan keluarga Asnat dan juga pasangan. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, berikan kesehatan Tuhan Yesus pada orang tua masing-masing. Demikian juga kami Tuhan, anggota CDC dan keluarga kami. Jauhkanlah kami dari penyakit COVID, hal-hal yang buruk lain, penyakit. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah melayani Engkau dengan baik pada hari ini. Engkau memberkati kami semua, berkati kami, untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun dan apapun yang kami kerjakan. Pakai kami menjadi saluran berkat ya Tuhan. Karena kami sudah mengenal Engkau, itu berarti kami harus mengalami perubahan di dalam Engkau. Supaya orang lain bisa datang kepada Engkau melalui kehidupan kami. Kami juga bersyukur sudah ada pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa yang sudah Engkau kirim, yaitu Bu Yayu dan Bu David. Terima kasih juga tadi sempat ada Ibu Paula dari Belanda yang sempat bergabung beribadah bersama-sama dengan kami. Kami Tuhan, kami percaya Kau akan memberkati kami sekalian. Akhirnya saudara-saudaraku, kiranya kita semua boleh diberkati dengan berkat ilahi yang dari surga, disusul juga dengan berkat-berkat secara jasmani sebagai tambahan untuk kita, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kasih Bapa yang kekal, berkat kasih karunia keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman, bahkan sampai Maranatha, Engkau datang kembali untuk menjemput kami dan menyediakan tempat bagi kami. Kami menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.